Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini berapa semua tahu ada di sini? Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Hari ini kita akan belajar materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Ada yang tahu nggak kebiasaan-kebiasaan apa yang memiliki ciri hormat dan patuh kepada orang tua? Mungkin banyak. Itu kalau disuruh mau dulu. Ya benar. Sebelum masuk ke materi hormat dan patuh kepada orang tua, ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Dan tujuan pembelajaran materi ini yang pertama yaitu murid itu bisa menghafalkan, terus mengetahui mufradat atau kalimat beserta artinya, terus menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 serta hadis riwayat Muslim yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, ada penilaiannya. Penilaiannya itu ada keaktifan di kelas, terus ada juga diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Yang terakhir yaitu ada soal yang nanti akan diberikan di akhir. Nah, masuk ke materi yaitu ada yang tahu apa itu hormat? Hormat itu sikap hormat itu adalah sikap memuliakan dan sopan santun terhadap kedua orang tua. Nah, sekarang patuh, ada yang tahu itu apa yang dimaksud dengan patuh? Ya, betul. Patuh itu menaati Jadi patuh itu adalah menaati perintah orang tua. Dan di sini ada yang tahu nggak apa itu birrul walidain? Itu sikap berbakti kepada orang tua. Nah, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 20 sampai 24. Nah, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 itu dijelaskan bahwasanya kita itu diperintahkan untuk tidak menyembah selain Allah dan berbakti kepada orang tua. Nah, kita juga diperintahkan untuk tidak berkata kepada orang tua ataupun sampai kita membentak kedua orang tua. Berkata A saja kita sudah tidak diperbolehkan, apalagi kita sampai membentak kedua orang tua kita. Dan kita diperintahkan untuk berkata B
baik kepada orang tua. Jadi kita itu ketika berkata kepada orang tua itu harus sopan santun, lemah lembut. Nah, untuk ayat 24-nya itu kita diperintahkan untuk merendahkan diri kepada kedua orang tua kita. Nah, merendahkan diri di sini itu kita itu harus sopan santun ketika berhadapan dengan orang tua kita atau berbicara dengan orang tua kita. Dan kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah yang dimana doanya itu, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Ada yang tahu doanya pasti sudah siap hari dong ya. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, sekarang itu ada nanti semuanya itu. Hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya dia celaka. Lalu Abu Hurairah bertanya, siapa yang celaka ya Rasul? Lalu Nabi Muhammad menjawab lagi, mereka yang kedua orang tuanya telah berjalan, namun mereka tidak berbakti sebaik-baiknya, maka dia akan masuk neraka. Nah, di sini dapat dipahami bahwasanya orang yang tidak berbakti atau durhaka kepada orang tua itu hidupnya itu akan celaka. Di sini itu mungkin kayak kurang berkah ya hidupnya, terus dia juga tidak akan masuk neraka. Oh iya nih. Dari pembelajaran acara ini dapat dipelajari apa saja? Nah, terus saya Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kita sebagai Muslim kita harus menghormati kedua orang tua kita, berbakti. Serta ketika berbicara dengan orang tua kita harus lemah lembut, tidak berbicara membentak. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Nanti tugasnya dibukakan halaman 45 ya. Itu juga akan membagi kelompok yang terdiri 4 sampai 5 orang. Itu tugasnya kalian setiap kelompok itu menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 23 dan surat 4 sama hadis riwayat Muslim yang telah tadi kita pelajari. Terima kasih dan semuanya telah berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.